Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk menimba ilmu dari kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan terus serta dalam acara webinar kita pagi ini. Acara webinar kita pagi ini dipersembahkan oleh Teknovatus dengan mengusung tema Hive Check Service to Minimize Non-Performing Loan Ratio. Dalam webinar kali ini, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana layanan Hive Check membantu meminimalkan NPL rasio. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Teknovatus. Teknovatus adalah provider data center dan cloud bersertifikasi Tier 3 from iTime Institute, ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi, dan juga compliance PCI DSS, atau yang lebih sering dikenal sebagai standar keamanan data pemegang kartu kredit, ATM, debit, maupun uang elektronik atau e-money. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Diza Ramadhania selaku Sales Support dari Teknovatus, dan pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk menjadi host pada acara webinar kita pagi ini. Dalam webinar ini, rekan-rekan akan mendapatkan informasi bagaimana layanan Hive Check dapat meminimalkan NPL rasio. Webinar kali ini akan terdiri dari 2 sesi, yang masing-masing akan disampaikan oleh kedua pembicara kita, yaitu Bapak Zulkarnain Arsi dan Bapak Ahmad Afandi. Selain itu, di akhir acara nanti akan ada door prize berupa saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp250.000 untuk 2 orang pemenang. Maka dari itu, tetap stay tune di acara webinar dan jangan lupa untuk mengisi feedback form, yang mana dengan mengisi feedback form tersebut, maka Anda akan berkesempatan untuk mengikuti undian door prize pada akhir acara nanti. Juga kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk melakukan rename, dan rename dapat dilakukan dengan mengklik participant, dan di sebelah kanan pada nama Bapak Ibu dapat diklik tombol more dan rename untuk memudahkan penataan peserta di event kita kali ini. Terima kasih. Sekarang marilah kita mulai sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Arsi selaku Head of Product Development dari Hive Cloud. Beliau telah menggeluti pengembangan aplikasi digital selama lebih dari 10 tahun, dan saat ini beliau akan membawakan materi mengenai Hive Check Service to Minimize Non-Performing Loan Ratio. Dan apabila Bapak, Ibu, serta rekan-rekan ada pertanyaan yang hendak disampaikan, dapat disampaikan di jendela chat yang nantinya akan dijawab pada sesi tanya-jawab, tentunya pada saat kedua presentasi selesai. Baik, mari kita mulai saja dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Arsi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Diza atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat menjalani aktivitas dengan baik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kembali mengenai Teknovatus. Teknovatus adalah perusahaan data center dan cloud service provider yang berlokasi di BSD Tangerang. Kami menyediakan layanan colocation data center dan juga layanan cloud infrastruktur serta software as a service dengan brand Hive Cloud. Secara reguler, kami mengadakan seminar, webinar tentang topik data center dan juga teknologi cloud. Pada webinar kali ini, kami akan sharing mengenai produk software as a service kami, yaitu Hive Check, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan finansial retail seperti bank ataupun lembaga pembiayaan, yang mana selanjutnya bank dan lembaga pembiayaan ini saya akan sebut sebagai perusahaan dalam presentasi saya kali ini. Permasalahan yang sering terjadi ketika penyaluran dana dalam bentuk kredit seringkali
para nasabah melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban atau membayar kreditnya, dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun kondisi di luar kemampuan nasabah. Permasalahan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap perusahaan pembiayaan, karena akan mengganggu kondisi keuangan perusahaan dan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha perusahaan. Karena dari bunga yang dibayarkan nasabah, perusahaan dapat laba guna membiayai kegiatan operasional perusahaan. Adanya permasalahan kredit macet akan berpengaruh terhadap penerimaan dan pendapatan perusahaan, yang berimbas juga meningkatnya nilai NPL atau non-performing loan, yang artinya berdampak negatif terhadap penilaian kinerja perusahaan dalam menangani permasalahan kredit macet. Karena dari nilai rasio NPL ini sebagai indikator penilaian kinerja perusahaan dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Sesuai dengan peraturan OJK tahun 2017, nilai rasio NPL yang ditetapkan adalah 5%. Jika lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan perusahaan tidak sehat. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin turun laba yang diperoleh perusahaan. Semakin kecil nilai rasio NPL, semakin baik kinerja perusahaan. Rasio NPL dipengaruhi oleh perbandingan antara total kredit macet dengan total kredit yang diberikan oleh perusahaan ke seluruh nasabahnya. Bagaimana melakukan fungsi kontrol terhadap rasio NPL ini? Untuk dapat mengontrol nilai rasio NPL, kita perlu tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut kami, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dari kondisi kredit macet. Pertama adalah niat debitur dalam melakukan pembayaran. Yang kedua adalah faktor dari kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi negara kita. Dari ketiga faktor tersebut, faktor niat debitur dalam melakukan pembayaranlah yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbaiki kualitas analisa kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. Dalam menentukan penilaian terhadap kemampuan ataupun niat nasabah melakukan pembayaran, menurut kami perlu dilakukan penilaian terhadap aspek pertama, karakter nasabah. Kita perlu mengetahui apakah nasabah jujur memberikan informasi-informasi dalam form aplikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data pribadi yang disampaikan dengan data pribadi yang didapatkan dari penyedia data debitur seperti Dukcapil ataupun penyelenggara data debitur lainnya. Yang kedua adalah kapasitas. Kita perlu mengukur kemampuan kapasitas nasabah dalam melakukan pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat total cicilan nasabah yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang disediakan oleh OJK ataupun sistem informasi lainnya yang disediakan oleh penyelenggara lain seperti Pevindo. Yang ketiga adalah aspek kolateral. Kita perlu mengukur risiko gagal bayar nasabah dan jaminan apa yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini dapat dianalisa dari data debitur yang tersedia dalam SLIK ataupun penyelenggara data debitur lainnya. Dengan membandingkan kolateral, kita dapat menganalisa total kekayaan nasabah dan juga dapat memasukkannya dalam formulasi tertentu untuk penilaian niat membayar nasabah. Terkait dengan SLIK, informasi dari SLIK dapat diakses oleh setiap perusahaan yang mempunyai akun akses SLIK.
Biasanya akses slick secara konvensional akan memerlukan beberapa waktu, beberapa menit untuk mencari data nasabah berdasarkan informasi data pribadi yang diberikan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, terdapat risiko salah input data, karena bisa saja terdapat data yang mirip, ataupun salah input, salah ketik nama, di mana risiko kesalahan pencarian ini dapat dihindari dengan memasukkan beberapa kriteria pencarian, sehingga hasil pencarian menjadi lebih valid. Secara proses umumnya, hasil data dari Slick akan diberikan, akan dipakai oleh kredit analis untuk dianalisa lebih lanjut. Kualitas dan kecepatan dari penilaian tergantung dari faktor manusia. Tantangannya, jika pengecekan mempergunakan Slick secara konvensional, pertama, kita bisa membayangkan jika terdapat banyak data nasabah yang perlu dianalisa satu persatu mempergunakan data Slick diakses secara konvensional, hal ini memiliki risiko dari kualitas analisa kredit yang rendah dan juga kecepatan analisa yang rendah, yang mana akan berpotensi meningkatkan potensi kredit macet di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem yang dapat mengotomasikan pengecekan data nasabah dan juga memberikan laporan analisa secara cepat, akurat dengan memanfaatkan big data terkait data debitur. Namun, untuk mewujudkan hal itu, tentunya ada tantangan tersendiri, di mana adanya biaya investasi untuk pengecekan secara otomatis dan juga adanya biaya operasional serta maintenance yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah solusi pelaporan pengambilan otomatis terhadap data dan pemeriksaan serta penilaian kredit nasabah dengan menganalisa data dari Slick dan juga berbagai sumber data debitur serta penyelenggara big data lainnya. Dengan mempergunakan HiveCheck, dapat memberikan penilaian kredit nasabah secara objektif dengan memperhatikan aspek karakter, kapasitas, dan kolateral. Selain itu, perusahaan pun dapat meminimalkan risiko bisnis, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas, serta dilengkapi dengan otomatisasi laporan sistem dari sistem inti, serta memberikan tinjauan kredit secara cepat dari masing-masing prospek kredit. Dan tentunya perusahaan tidak membutuhkan investasi untuk mewujudkan hal ini. HiveCheck dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber data informasi debitur, seperti Dukcapil, Slick, ataupun Pevindo, ataupun penyelenggara informasi debitur lainnya. Dengan menggabungkan beberapa data tersebut, kita bisa memberikan suatu formulasi kredit, suatu penilaian kredit yang lebih akurat dan juga lebih baik. Selain itu, HiveCheck juga menyediakan API untuk diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti LOS ataupun Convince, ataupun jika perusahaan mempunyai sistem yang sudah berjalan, itu dapat diintegrasikan dengan HiveCheck melalui API. Perusahaan akan mendapatkan manfaat dari pelaporan analisa kredit secara otomatis. Selain itu, HiveCheck juga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses analisa kredit. Tidak ada biaya investasi, HiveCheck bersifat
OPEX. Health check dapat memaksimalkan produktivitas perusahaan. Bahkan health check dapat menyamakan atau menstandarkan kualitas kredit, di mana untuk setiap kredit, analisa kredit dari setiap kredit analis itu mungkin bisa berbeda-beda, tergantung dari lamanya pengalaman dari kredit analis tersebut. Dengan mempergunakan sistem health check ini, analisa kredit dapat distandarkan. Fitur-fitur dari health check, pertama, health check dapat melakukan inquiry secara otomatis, baik itu interaktif ataupun adanya daftar panjang secara batch. Yang kedua, pencarian dari data nasabah itu dapat lebih teliti dan valid dengan penambahan berbagai kriteria pencarian. Health check dapat dikonfigurasi untuk memberikan reputasi nasabah. Apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek karakter, kapasitas, dan kolateral. Health check dapat menyediakan perhitungan jumlah kredit maksimal yang dapat diberikan kepada nasabah. Selain itu, health check dapat memberikan ringkasan informasi kredit yang tertera dalam slip secara otomatis. Setelah presentasi saya ini, kita akan lanjutkan dengan demo yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi. Sebelumnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zul. Baik, tadi kita sudah menyaksikan presentasi yang luar biasa dari Bapak Zulkarnain Arsi. Ada beberapa poin yang saya catat, yaitu pertama, kita mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara mengontrol NPL rasio, lalu slick checking proses, dan fitur-fitur dari Hive Check itu sendiri. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi, selaku Slick Automation Consultant, dan kali ini beliau akan memberikan demo mengenai Hive Check, dan tentunya apabila Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, boleh disampaikan di jendela chat yang nantinya akan dijawab pada sesi question and answer. Perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara akan kami tampilkan link feedback form dan mohon untuk diisi feedback form yang telah disediakan tersebut, karena rekan-rekan sekalian dapat mengikuti undian door prize berupa saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp250.000 untuk 2 orang pemenang. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya mari kita simak presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Disa dan Pak Zulkarnain yang telah memaparkan materi webinar kali ini. Selanjutnya izinkan dari saya untuk melanjutkan pada sesi demonya untuk Hive Check Hive Cloud ini. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Silakan Pak. Sudah muncul layarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa terlihat Pak layarnya Pak. Oke. Mungkin sebelum demo yang live ya, ada baiknya saya jelaskan dulu beberapa fitur atau tampilan yang nanti akan terlihat di output dari Hive Check ini setelah data sudah disubmit, kemudian hasil akhirnya akan kelihatan seperti di layar ini. Oke.
Jadi ini adalah dashboard atau tampilan summary dari hasil cek yang ada di HiveCheck nantinya. Ini semua adalah kombinasi dari pertama verifikasi identitas atau eKYC, termasuk selfie ya, kemiripan wajah dari orang yang bertransaksi dengan foto yang ada di database Dukcapil. Kemudian selanjutnya di sini ada hasil slick checking yang sebelah kanan, slick information. Itu kita nanti bisa lihat di slicknya ini ditemukan atau tidak. Kemudian kalau ditemukan di sini muncul PDF-nya, dan di PDF ini kita bisa klik, nanti bisa terlihat tampilan hasil slick asli dari debitur tersebut. Nah, kemudian yang sebelah kanannya lagi itu ada tampilan summary scoring dari calon nasabah tersebut berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh dari Slick maupun dari verifikasi. Di sini ada verifikasi identitas, kemudian di bawah yang baris kedua ini ada verifikasi mobile phone, ada verifikasi income, terus yang terakhir sebelah kanan bawah yang baris kedua ada verifikasi lainnya seperti verifikasi negatif info, kemudian lokasi alamat rumah, kesesuaian alamat kantor, itu semuanya akan diformulasikan menjadi sebuah scoring yang nantinya ada muncul di speedometer pojok kanan atas itu, bahwa nasabah ini mempunyai scoring 591 dengan probability of default atau kemungkinan gagal bayarnya 5%. Nah, sehingga dari skor ini, maka ini contohnya di bagian bawah pojok kanan bawah ini, sistem akan memunculkan rekomendasi untuk contoh case ini digunakan untuk rekomendasi limit kartu kredit ya. Jadi akan muncul otomatis rekomendasi limit by score, dia akan mempunyai limit yang direkomendasikan itu 30 juta, sedangkan finalnya 40 karena ternyata orang ini di slicknya sudah mempunyai kartu kredit dengan limit 40 juta. Jadi minimal dia disamakan dengan kartu kredit yang dia sudah miliki di bank yang lain. Oke, kemudian ini di tab yang summary ya, tab dashboardnya. Kemudian kita geser ke tab yang verification. Nah, di sini akan terlihat detail hasil verifikasi dari verifikasi identitas debitur ini. Dari nomor KTP itu sesuai atau terdaftar benar, nah, nomor KTP-nya, untuk namanya itu sama, verified. Kemudian untuk tanggal lahir sesuai, usianya 34 tahun, terus tempat lahir sesuai. Kemudian alamat rumah ini karena penulisannya berbeda-beda, jadi di sini muncul di masking. Tapi kalau dari maskingnya ini bisa terlihat bahwa itu alamatnya adalah sama. Kemudian nama gadis ibu kandung itu juga sama, verified. Kemudian dari foto selfie yang diupload atau difoto oleh calon nasabah ini sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, karena di sini memunculkan kemiripannya itu 87%. Jadi minimal 70% itu dianggap bahwa orang yang bertransaksi itu adalah orang yang sesuai dengan yang memiliki identitas nomor KTP ini. Bukan orang yang palsu atau orang yang memalsukan identitas. Oke, kemudian saya lanjut dari sisi verifikasi mobile phone. Yang pertama di sini nomor HP itu benar, statusnya benar, artinya terdaftar. Di sini nomor HP-nya itu verified.
Kemudian untuk usia aktivasi handphone bisa terlihat hasilnya itu nomor HP yang diinput adalah sudah teraktivasi lebih dari 1 tahun. Kemudian jumlah total nomor HP yang dimiliki oleh NIK tersebut, jadi ini related ke NIK atau nomor KTP. Jadi ada 3 nomor HP yang terdaftar terhadap nomor NIK ini. Ini muncul. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi orang-orang atau nasabah-nasabah, oknum-oknum yang akan melakukan fraud. Biasanya dia sudah sering sekali mengaktifkan nomor HP yang baru dengan nomor KTP-nya, sehingga di sini munculnya lebih dari 10 atau 20. Nah, ini patut dicurigai. Kemudian untuk usia aktivasi nomor HP juga kalau masih kurang dari 3 bulan itu patut dicurigai, berarti kemungkinan orang ini baru mengaktifkan nomor HP untuk sesuatu yang dia akan lakukan, seperti misalnya fraud ya di fintech atau di perbankan. Oke, ini 3 poin dari hasil verifikasi nomor handphone. Kemudian kita lanjut ke verifikasi income. Ini ada muncul nomor NPWP karena nomor NPWP-nya di depan ini kemudian tidak diinput ya, jadi hasilnya not verified. Tapi kalau di input nomor NPWP-nya ini akan bisa memunculkan bahwa NPWP ini valid atau tidak, verified atau tidak. Kemudian NPWP tersebut related ke nomor KTP tersebut atau tidak, itu akan muncul hasilnya. Nah, kemudian dari income yang dideklar atau yang diinput oleh si calon nasabah ini terhadap bank itu, misalnya di sini diinput 18 juta, kemudian hasil verifikasi income-nya ini above itu artinya ketinggian dari income yang sebenarnya. Nah, sehingga sistem akan melakukan verifikasi income yang kedua dengan menurunkan gaji yang diinput itu 15% di bawahnya. Jadi misalnya yang kedua di sini dicek lagi, coba income-nya itu 15,3 juta. Nah, ternyata hasilnya amidst, artinya ini sesuai dengan range yang gaji aslinya dia miliki. Nah, jadi di sini sudah ketemu dia memiliki kapasitas kemampuan gajinya segini. Nanti bisa selanjutnya dihitung di scoringnya. Kemudian lanjut ke verifikasi negatif list. Nah, di sini cek negatif list itu terhadap data-data kriminal atau blacklist yang lainnya. Nah, ini kebetulan not found, jadi aman. Kemudian selanjutnya hasil verifikasi lokasi atau lokasi rumah atau geotagging ya dari nomor HP yang diinput ini. Nah, selama berapa hari ke belakang, 1 minggu ke belakang, nomor HP ini ada di lokasi alamat ini atau tidak. Nah, kalau ada dia akan muncul 100% antara jam 7 sore, 7 malam sampai jam 7 pagi. Seminggu ke belakang nomor HP ini ada di alamat ini. Kalau betul dia akan munculkan berapa persentasenya. Nah, untuk alamat kantor ini antara jam 7 pagi sampai jam 7 malam nomor HP ini ada di alamat sesuai alamat yang diinput ini atau tidak, alamat kantor. Nah, kalau tidak munculnya ini berapa persen. Kebetulan karena sekarang lagi musimnya WFH, jadi ini kesesuaian atau ketepatan alamat kantornya kurang dari 100% karena dia kadang ke kantor, kadang tidak. Oke. Selanjutnya ini saya kembali ke summary, masuk ke slick checking. Jadi di sini sudah muncul hasil slicknya itu otomatis by system. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Zulkarnain. Jadi kalau kita melakukan pengecekan slick secara manual, yang biasanya dilakukan adalah
dari operator bank akan login ke websitenya Slick OJK, kemudian akan menginput satu persatu nama, nomor KTP, tanggal lahir untuk data yang sedang dicari. Nah, kemudian akan muncul hasilnya dari web OJK. Kalau secara manual, operator akan melihat satu persatu kesesuaian data dari data yang muncul di websitenya Slick itu manual eyeballing dengan mata, mencocokkan alamat, ibu kandung maupun tempat lahir dari calon nasabah ini terhadap data yang muncul dari OJK. Jika sesuai, dia akan checklist untuk di request IDEP atau fasilitas yang ada di Slick-nya di request untuk ditarik. Nah, setelah itu baru di-download dan kemudian masih harus dibuka lagi dengan aplikasi IDEP Viewer yang dari Slick OJK. Dan biasanya kalau masih manual, hasil Slick ini akan di-print atau di-input lagi hasilnya ke sistem yang ada di internal bank secara manual. Jadi dari keseluruhan proses Slick checking ini yang terjadi kalau dilakukan secara manual itu akan berpotensi human error yang tinggi, apalagi secara manual bisa saja terjadi fraud dari si operator Slick ini dengan mungkin dia menghilangkan data yang harusnya nasabah ini jelek, tapi dia ada kerjasama dengan nasabah tertentu, misalnya yang Slick-Slicknya ditutupin oleh si operator, itu memungkinkan terjadi kalau dilakukan secara manual. Kemudian dari sisi waktu, itu kalau dilakukan secara manual butuh kurang lebih 5-10 menit untuk satu debitur, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kalau dari banknya jumlah nasabah yang akan dicek itu jumlahnya banyak, itu pasti jadi membutuhkan resource orang yang cukup banyak untuk mengerjakannya. Nah, dengan sistem Hive Check ini semua sudah otomatis by system, jadi begitu input ke Hive Check, kemudian hitungan detik ya, kurang lebih 30 sampai 60 detik itu sudah keluar semua hasil Slick-nya, termasuk nanti ke belakang sampai ke scoring-nya. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan coba demo live ya. Barangkali dari peserta di sini ada yang mau jadi volunteer, mau dites datanya. Dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang bersedia? Kalau tidak, kita coba pakai data dummy dulu yang ada, Oke. kita sampel. Jadi Pak Afandi, dari pengecekan tadi itu saya melihat bahwa terdapat aspek karakter Pak ya yang dicek di dalam sistem Hive Check ini, di bagian pengecekan datanya itu apakah sesuai, kemudian alamat rumahnya itu sesuai atau tidak, kemudian juga lokasi kantornya sesuai atau tidak, kemudian umur dari telepon, itu sudah nomor handphone, itu semua bagian dari aspek karakter Pak ya di sana. Ya, betul Pak. Baik. Karakter. Ya. Boleh cek untuk mic saya Pak, untuk contoh. Oh boleh. Ya, silakan dari Nomor nick Mas Rofi. Nomor nicknya berapa? 3276 276
05 140882 0013. Namanya Nama Ahmad Asrof. Ahmad Asrofi. Ahmad. Tanggal lahir sudah hafal ya. 14 Agustus. Tanggal lahir otomatis Oh, dapat otomatis dari ya? nomor KTP ya. Oke, Pak. Kemudian tempat lahir Brebes. terus nama gadis ibu kandung, Salamah. nomor HP 0815 878 4446. nomor NPWP hafal atau ada Oh, enggak hafal. kosongin aja. Kosongin aja. Ya. Alamat rumah Sasak Tinggi Residen. Blok A. Nomor 3. sudah Pak, nggak usah banyak-banyak. Ciputat. Ciputat. Oke, tempat bekerja, nama gedungnya mungkin. Semua Pondok Indah. Jalan Sultan Iskandar Muda. estimasi income Pak. Masih income 10 Di juta. 10 juta ini pasti di bawah ini nih. Semestinya. 40 juta. Oh, 40. Oke. Untuk foto kita kosongkan aja ya karena tidak bisa langsung ngambil fotonya. Oke, kita coba submit untuk datanya Bapak Ahmad Asrofi. Pengecekannya. Oke, ini hasil pertama kali cek adalah baru yang basic saja. Di sini untuk nomor KTP valid Pak, verify. Nomor KTP-nya, nama itu verified juga persis. Tanggal lahir verified, kemudian usia 39 tahun, tempat lahir verified. Nah, ini untuk alamatnya kayaknya tidak sesuai dengan KTP ya, Pak. Untuk Oh iya, betul. yang ada di KTP Kampung Melati, Kampung Melati. Ya. Kemudian Melati. untuk ibu kandung sama verified. Foto selfie karena tadi tidak diupload jadi 0%. Oke. Kemudian setelah ini sudah verified itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau di sini sudah verifikasi identitas saja sudah nggak lolos atau not verified, itu sudah patut dicurigai ini pasti ada fraud, ada sesuatu yang salah atau mungkin salah ketik atau identitasnya palsu atau misalnya tadi foto selfie-nya kurang dari 70% dari orang yang bertransaksi, bisa jadi ini KTP-nya identitasnya asli, punya orang sesuai, nomor KTP namanya sesuai, tapi orang yang bertransaksi itu orang yang lain yang mencatut nomor KTP-nya data ini yang diinput. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita bisa klik di sini ada view scoring result. Ini untuk melihat hasil scoring. Jadi di sini udah otomatis kalau tadi hasilnya semua verified, itu di belakang background service sudah jalan Slick automation-nya, sudah langsung bisa mendapatkan hasil Slick-nya di sini untuk Bapak mempunyai kartu kredit existing dengan limit 30 juta ya. Ini hasil Slick-nya kalau kita klik PDF-nya sudah muncul. Sini Bapak Ahmad Asrofi, NIK tadi sesuai. Ini betul Pak di PT Ericsson kerjaan. Dan seterusnya di sini sudah bisa mendapatkan hasil Slick dari Bapak Ahmad Asrofi ini. Kemudian, nah dari hasil Slick, kemudian verifikasi nomor HP, income, dan seterusnya, Pak Ahmad Asrofi ini mendapatkan skor 601, scoring 601 dengan probability of default atau kemungkinan gagal bayarnya kecil ya Pak, cukup rendah, ini 4%. Jadi kemungkinan besar ini harusnya di-approve untuk kreditnya. Kemudian untuk rekomendasi limit yang ada di pojok kanan bawah ini lebih tinggi. Berarti kartu kredit yang sekarang ini harusnya sudah di-increase limitnya nih sama Bang Yani, tapi belum. Jadi di sini harusnya limitnya sudah bisa mendapatkan secara scoring itu 57,8 juta limit kartu kreditnya. Oke. Nah, untuk verifikasi ini nomor HP, itu nomor HP-nya sesuai, artinya memang benar nomor HP ini terdaftar dengan NIK ini. Jadi terdaftar waktu registrasi di 444 itu nomor HP ini terdaftar terhadap nomor KTP ini itu sudah sesuai. Kemudian usia aktivasi nomor HP sudah lebih dari 1 tahun ya. Nah ini kalau dari nomor HP lumayan banyak nih. Biasanya mendaftarin nomor KTP ini buat daftarin juga nomor HP-nya anak-anak ya. Buat WiFi modem. Oh, WiFi modem juga. Oke. Kalau nomor NPWP tidak terambil dari Slick ya? Nomor NPWP ada terambil di sini. Ada dari Slick. Nggak langsung dicek ya, yang dari Slick. Dari Slick-nya dapat tapi tidak diambil karena kadang ada kadang enggak, tergantung ini di sini nomor NPWP-nya di 24 ya benar ya kan ya benar. Nah tapi tetap bisa di sini verifikasi income, karena verifikasi income yang dilakukan di sistem ini tidak hanya berdasarkan NPWP tapi sudah bisa juga berdasarkan NIK terhadap data BPJS. Kalau yang NPWP itu verifikasi income ke tax, sedangkan jika tidak diinput nomor NPWP-nya, maka verifikasi income-nya akan dilakukan terhadap data BPJS. Di sini hasilnya above, artinya 40 juta itu ketinggian dari yang sebenarnya. Nah, terus kemudian diturunkan lagi 15%, sistem akan ngecek ulang dengan verifikasi coba 34 juta itu masih above juga. Nah, kemudian sistemnya otomatis akan menurunkan lagi 15% itu yang akan dipakai untuk kalkulasi. Nah, kemudian ini kalau dari verifikasi alamat atau lokasi rumah, home location, itu 100%, artinya nomor HP ini secara seminggu ke belakang itu secara lokasi nomor HP memang betul berada di alamat ini 100%. Nah, tapi ini nomor alamat kantor 0, mungkin jarang di kantor kayaknya, Pak. Ya itu kan kantor yang lama. Oh, kantor yang lama. Oke. Untuk
pengecekan income-nya hanya 2 kali ya diturunkannya, Ya, hanya 2 kali. nggak diturunkan sampai dengan tidak above. Enggak, karena pertimbangan biaya, Pak. Ini setiap ngehit kita ada cost-nya, Cost. Oke. ada cost-nya, betul. Oke. Baik, Pak Afandi. Ya. Ini kita sudah ada pertanyaan sebetulnya nih, tapi kita akan jawab. Kita akan jawab di sesi tanya jawab nantinya. Oke, mungkin kalau dari demonya sih sudah Terima kasih. cukup sih, Pak. Ya, sudah memang sampai di situ sih, Pak. Paling terakhir kita bisa generate report dari setiap data yang dicek ke HiveCheck ini dalam bentuk report. Di sini bisa lihat reportnya, terus ada standar ini untuk manajemen kuota, kemudian parameter user, parameter scoringnya itu nanti bisa setting sendiri oleh bank atau multi finance sesuai kriteria yang dia akan tentukan. Baik. Oke, terima kasih Pak untuk demonya. Saya kembalikan ke host. Baik, kita kembalikan ke host terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Asrofi atas demonya. Tadi kita sudah menyaksikan demo yang luar biasa ya dari Bapak Ahmad Afandi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Asrofi yang sudah mau berpartisipasi ya tadi dalam demonya, menjadi lebih jelas, menjadi seru juga. Jadi kita jadi tahu nih dari teori yang pertama disampaikan sama Pak Zul, lalu diperjelas demonya oleh Bapak Afandi bagaimana proses HiveCheck checking itu sendiri. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya akan tampilkan link feedback form dan kembali saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk dapat mengisi feedback form tersebut, karena dengan feedback form tersebut, Bapak dan Ibu berhak untuk mengikuti undian door prize senilai masing-masing Rp250.000 untuk 2 orang pemenang. Dan sesi door prize nanti akan dilakukan setelah sesi tanya jawab.
kita mulai sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu juga dapat sambil mengisi link feedback form karena nanti akan segera ditutup pada sesi tanya jawab selesai. Oke, sudah masuk pertanyaan tadi ya di jendela chat dari Bapak Kris Saragih. Ada 3 pertanyaan sekaligus, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Izin tanya, apakah Teknovatus mempunyai akses ke Slack? Bisa dijawab pertanyaan pertama dari Pak Kris. Kepada narasumber, saya silakan. Baik, saya coba jawab. Paralel mungkin kalau Pak Afandi ada tambahan bisa ditambahkan dalam penjelasan saya ini. Baik, Pak. Mengenai pertanyaan pertama, apakah Teknovatus punya akses ke Slack ya? Kami Teknovatus sendiri merupakan cloud provider yang menyediakan solusi software. Untuk akses ke Slack sendiri itu merupakan akses dari akses itu disiapkan oleh customer kami, dalam hal ini lembaga baik itu bank ataupun lembaga pembiayaan yang telah terdaftar di OJK dan mendaftarkan akses Slack. Jadi telah terjadi pertukaran informasi dengan perlindungan data kerahasiaan juga, sehingga dari akses tersebut ditempelkan di dalam sistem Hivecheck ini. Sehingga sistem inilah yang melakukan akses terhadap Slack tersebut. Mungkin Pak Afandi ingin menambahkan? Ya, betul Pak. Jadi nanti untuk live-nya di production, untuk akses Slack yang digunakan adalah yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Kalau tadi di versi demo itu memang sudah kita siapin Pak. Kebetulan si Pak Ahmad Asrofi itu tim kita juga. Baik. Seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya yaitu apakah Teknovatus juga merupakan kredit biro dan dapat lisensi OJK? If yes, boleh tahu kapan dapat lisensinya? Bisa dijawab? Baik, saya coba jawab dulu ya. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Afandi bisa ditambahkan. Teknovatus kami bukan kredit biro pada dasarnya. Kami adalah cloud provider dan juga data center provider, di mana sebagai cloud provider dengan brand Hive Cloud dan Hivecheck ini merupakan solusi dari software as a service untuk terkait dengan perkreditan. Jadi data kredit yang ditampilkan di Hivecheck ini merupakan hasil nantinya itu akan bisa dikerjasamakan dengan kredit biro yang lain. Jadi jika kredit biro punya sistem, yaitu bisa diintegrasikan dengan Hivecheck. Sehingga data-data dari kredit biro kita bisa kombinasikan, bisa diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang lebih berguna di dalam Hivecheck ini. Seperti itu kira-kira untuk yang pertanyaan yang kedua ya. Boleh saya tambahkan mungkin Pak? Ya silakan Pak Fandi. Ya, jadi kita dari Teknovatus atau aplikasi Hivecheck ini kalau diibaratkan itu ininya pompanya. Jadi untuk datanya, sumber datanya atau sumurnya itu bisa diambil dari kredit biro yang sekarang ada, itu Pevindo maupun Slick. Tapi kita sendiri bukan kredit biro, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zul dan Pak Afandi. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu untuk hasil Slack, apakah yang tampil hanya highest CC limit dan PDF-nya saja? Dan apakah history payment di Slack juga masuk dalam perhitungan scoring? Boleh dijawab? Saya serahkan ke Pak Afandi untuk menjawab lebih detail, Pak. Iya, betul. Tepat sekali, Pak. Untuk yang ditampilkan di front end web tadi memang hanya highest CC limit dan PDF-nya, tapi secara back end di belakang kita mengambil semua data yang ada di Slack
untuk perhitungan scoring. Tidak hanya histori payment, kolektibilitas, dan Depasdu itu semuanya diambil untuk perhitungan kalkulasi rekomendasi scoring dan limit yang tadi tampil di halaman dashboard-nya. Baik, sudah cukup ya Pak? Ya, sudah cukup sepertinya. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Super sekali ya pertanyaannya, dan terima kasih untuk Pak Afandi dan Pak Zul untuk penjelasannya. Saya rasa sudah dijawab oleh kedua pembicara kita. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi door prize. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai sesi door prize yang akan saya pandu. Pada kesempatan kali ini, Teknovatus akan membagikan saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp250.000 untuk 2 orang pemenang undian. Kami akan mengundi secara live dengan menggunakan data dari pengisian feedback form Bapak Ibu tadi. Aturan pengundiannya adalah nanti akan saya acak dengan menggunakan wheel of name yang sudah tampil dan akan berhenti pada nama yang beruntung. Nama tersebut akan saya panggil sebanyak 3 kali, namun jika tidak ada jawaban maka akan hangus dan akan diputar lagi. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Langsung kita mulai saja. 1, 2, 3. Ya, putaran pertama yaitu oleh Bapak Haris Amri. Bisa respon saya? Bapak Haris Amri? Oke, hadir ya. Verified, terima kasih. Lanjut, kita langsung ke putaran kedua saja. Mari kita putar. Stop. Ya, aduh gimana? Ya, oleh Bapak Yong Tong. Bisa respon saya? Siang, Bu. Oke ya, terima kasih. Hadir, Bu. Iya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Bu Disa. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, sudah kita dapatkan ya 2 orang pemenang undian yang berhak mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp250.000. Dan nantinya admin kami akan menghubungi untuk proses lebih lanjutnya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang, yaitu kepada Bapak Haris dan Bapak Yongkong. Nantinya ditunggu ya Pak ya, admin kami akan segera menghubungi untuk undian door prize-nya, untuk hadiahnya. Demikian pula acara kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk mengikuti webinar kita sampai dengan selesai. Semoga webinar yang telah kita ikuti pagi ini dapat berguna dan memberikan banyak manfaat yang besar bagi kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan webinar sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di event kami yang akan datang. Sampai jumpa.